Halo semuanya, ketemu lagi di episode kali ini ya. Ada pertanyaan begini, bagaimana rasanya bila Anda ini bisa merubah sepeda Anda yang tadinya karakternya ini seperti ini menjadi karakter seperti itu. Bagaimana rasanya? Jadi dengan satu sepeda bisa memiliki dua karakter. Anda mau membuat sepeda Anda menjadi Speedy Gonzales bisa, atau Anda bisa membuat sepeda Anda berkarakter kayak ya alon-alon kelakon juga bisa. Ya, alangkah baiknya saya tak perlu memiliki sepeda banyak-banyak, cukup satu. Ya, ternyata Polygon Tambora ini bisa hanya dengan sebuah flip chip, namanya itu ya, flip chip. Tidak banyak yang tahu kan, Polygon Tambora, yaitu sepeda gravel. Nah, flip chip ini sudah banyak digunakan sebetulnya. Digunakan di MTB, di sepeda-sepeda endurance, dan sepeda-sepeda gravel yang rata-rata tidak memiliki frame yang kaku dan stiff. Ya, karena flip chip ini juga tidak sembarangan. Flip chip ini bisa merubah 3 elemen geometri yang pernah saya bahas di video-video sebelumnya. Jadi mungkin Anda nanti bisa lihat, nanti saya akan tampilkan linknya ini ya. Geometri, belajar geometri. Apa itu 3 geometri itu? Yaitu head angle, seat tube angle, dan wheelbase. 3 inilah yang sangat berperan ya dalam membentuk satu karakter sepeda itu. Kalau head angle-nya Anda agresif, yaitu di atas 72 derajat, 73, 73,5, 74, wah bukan berarti Anda diposisikan sangat ke depan sekali ya. Jika head tube-nya itu di bawah misalnya 73, 72, 71, bahkan MTB 69, 68, 67 bisa. Anda akan bisa duduk di belakang dengan rileks begitu. Ya, tapi kita tidak akan banyak bahas tentang geometri ini lagi karena sudah ada di episode sebelumnya. Ya, kita lanjut dengan flip chip ini ya. Di Polygon Tambora ini ya, flip chip-nya itu merubah karakter sepeda ini menjadi sepeda all round yang cepat ya, memiliki karakter road bike, lebih ke road bike padahal gravel bike. Oke. Ke karakter gravel bike yang lebih slack, ya artinya lebih relax, ya. Atau Anda bisa katakan bahwa speed endurance, ya. Jadi yang atau agresif, relax, tergantung dengan kebutuhan Anda pada saat Anda mau menjalani rute apa dengan sepeda Tambora ini. Hebat kan? Ya, tidak banyak orang tahu. Padahal videonya tentang instruksi bagaimana merubah flip chip-nya ada di YouTube. Ya, tapi nanti di sini di episode ini Anda bisa melihat semuanya, dan bagi pemilik Tambora mungkin bisa menerapkan ya, jangan dibiarkan aja Anda mempunyai sepeda tanpa diudek-udek, tanpa bisa mengalami karakter ganda ini ya. Jadi kalau di Batman itu kan ada karakter Two Face gitu. Ya itu.
Menarik ini sepeda ini, ya. Dan geometrinya Anda akan bisa melihat perubahannya. Makanya di websitenya Polygon kan juga ada seri A dan seri G, itu sebetulnya frame-nya sama, cuman yang rubah itu flip chipnya aja. Jadi flip chipnya bisa disetel ke all round yang agresif, speedy, dan ya mungkin kalau misalnya Anda hanya Grand Fondo 100-150 kilo dan butuh cepat, ya bisa. Tapi kalau misalnya sudah mengikuti misalnya East Java Journey yang butuh waktu lama, Audax 400 kilo, 600, 1500 ya, bentang Jawa dan sebagainya, mungkin Anda flip chipnya bisa dibuat ke endurance setting yang lebih relax begitu. Sehingga kalau di websitenya itu mungkin serinya seri G, padahal frame-nya sama. Ya, frame-nya sih sama. Ya itu. Istimewanya dengan di Polygon Tambora ini. Ya, hanya dengan sebuah flip chip bisa merubah. Ya, jadi flip chipnya di Polygon ini dengan Anda merubah settingan ke A misalnya, jadi head tube angle-nya dan seat tube angle-nya menjadi lebih sedikit ke depan, nah begitu. Dan wheelbase-nya lebih pendek. Anda tahu kan kalau wheelbase-nya pendek ini cepat sekali reaksinya gitu. Dan sepeda itu bisa meliuk-meliuk begitu dengan agresif, ya. Responsnya cepat, depan belakang responsnya cepat. Jadi kalau misalnya katakan misalnya di gravel Blitar kemarin, ya memang ada section yang butuh seperti itu, handling yang cepat itu, karena kalau tidak ya kanan kiri Anda ya bisa kepleset, ya. Tapi nanti kalau misalnya di rute yang Glenmore, di mana Anda tidak mungkin yang rutenya lebih panjang-panjang ya. Dan ya saya tidak tahu sih, cuman ada omongan bahwa Glenmore akan lebih cocok dengan gravel bike ketimbang MTB. Nah, mungkin Anda bisa setting ke yang posisi yang itu endurance itu ya, di mana nanti wheelbase-nya akan bertambah lebih panjang sedikit, sehingga Anda akan merasa bahwa sepeda ini stabil di bagian belakangnya, dan otomatis head tube serta seat tube-nya itu akan agak ke belakang sedikit, tilted ke sebelah belakang sedikit. Jadi Anda posisi duduknya juga bisa lebih ke belakang sedikit ya, jadi lebih rileks gitu, sehingga Anda tidak perlu badan Anda bergoyang-goyang terus ya. Kalau agresif itu kan Anda badannya itu cenderung bergoyang-goyang begini ya, dan goyang-goyangan badan itu akan membuat Anda lebih cepat capek. Sedangkan kalau Anda duduk yang planted misalnya di saddle dan agak ke belakang, posisi Anda lebih tenang begini ya, seperti Anda MTB-an. Ya, mungkin Anda nggak capek, walaupun akan sedikit lebih lambat, sedikit. Lambat atau cepat itu adalah tergantung Anda ya. Anda bisa posisi endurance, tapi bisa cepat juga bisa. Yang penting Anda mendapatkan stabilitasnya itu loh, ya, stabilitas manuver, stabilitas bersepeda, ya, stabilitas dalam pedaling semua. Nah, itu. Ini semua bisa Anda dapatkan dalam satu sepeda. Satu sepeda. Dua rasa. Ya. Jadi daripada Anda bingung-bingung misalnya sepeda apa sih sepeda gravel ya, apalagi saat ini event-event gravel ya juga semakin banyak ya. Sebentar lagi akan ada
pasti akan ada itu teman-teman dari mungkin mengewul, mengatus, dan jalani aja belum ada ini. Ancang-ancang mungkin akan ada event Duro atau Surga, ya ini sudah Mei 2026. Ya itu. Tahun lalu aja event gravel sudah lebih banyak daripada event road bike sepertinya, ya. Tahun ini yang road bike baru akan jalan, yaitu Promocom dari main sepeda. Nggak tahu yang lain-lain. Ya, tapi saya yakin kalau misalnya Anda lihat di IG, ya Instagram dan macam-macam postingan-postingan tentang gravel dan MTB yang off-road itu lebih banyak karena memang lebih fun, ya. Orientasi kita bersepeda sekarang ini lebih ke arah ya adventure cycling, fun cycling, terus touring cycling, ya, dan sebagainya. Dan sepeda apa yang lebih cocok daripada itu? Polygon Tambora ini. By the way, saya nggak dibayar siapa-siapa. Ya, disclaimer, saya membuat video walaupun ini untuk brand itu atau apa tidak dibayar siapa-siapa. Jadi kalau reviewnya positif ya saya bilang positif. Ya seperti saat ini saya susah payah membuat video tentang Polygon Tambora karena apa? Karena memang ada satu fitur yang harus kita sampaikan ke masyarakat, konsumen. Ya, belum ada yang mereview itu. Yang mereview ya cuman biasa-biasa aja itu informasinya. Berapa harga anu. Tapi yang tentang flip chip ini, ya, saya harap ya. Jadi Anda nggak perlu susah payah misalnya galau-galau cari sepeda gravel apa yang cocok untuk ini dan itu. Karena kalau Anda sudah off-road, apa yang cocok? Ya, nggak ada yang cocok kalau Anda sudah keluar dari aspal karena semuanya serba tak terduga. Anda keluar dari aspal itu sudah 90% tak terduga. Kalau misalnya off-roadnya jinak, ya syukuran Anda bejo misalnya. Tapi kalau off-roadnya liar, ganas kayak kemarin di gravel Blitar, ya amblas lah, siap-siap. Ya, tinggal Anda dan sepeda Anda dan skill bersepeda Anda dan tipe sepeda Anda, ya udah itu. Ya, tapi bila Anda siap, sepeda Anda mampu lebih dari mumpuni memberikan Anda pilihan-pilihan, ya, memberikan Anda kenyamanan ekstra, memberikan Anda opsi-opsi. Ya why not? Ya kan? Why not? Misalnya ditanya, loh kenapa kok nggak setiap sepeda dibuat ada flip chipnya? Tidak bisa. Kalau memang dari awal ya engineeringnya itu tidak mengkalkulasi berapa-berapa. Karena dengan merubah flip chip itu strukturalnya juga berubah. Kalau misalnya Anda tidak masukkan itu dalam hitungan, itu semua frame-nya bisa retak, pecah, begitu. Makanya road bike yang super stiff dan sebagainya yang membutuhkan pokoknya laju kenceng tidak bisa dibuat, tidak bisa. Ya, dia tidak bisa merubah strukturalnya itu, tidak boleh. Karena berubah sedikit hancur, pecah semua itu nanti. Ya, secara stiffness jangan dirubah-rubah, tidak boleh dirubah-rubah kalau di road bike itu. Rigidity-nya itu tidak bisa diudik-udik. Ya, kalau gravel bike mungkin dengan karbon yang lebih lembek sedikit gitu ya, mungkin ya ada toleransinya agak stretch sedikit masih bisa. Ya, makanya bisa. Ya, jadi Anda harus pahami dulu flip chip ini dipakai di mana. Ya, jadi Anda punya Tambora, nilai plus. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.